semuanya? Selamat sore, Bu. Gimana nih? Buat sore sehat semua ya? Semangat, Bu. Semangat. Sudah makan? Sudah, Sudah, Bu. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin Ibu bisa minta bantu dengan anak Ibu Erika. Erika, bantu Ibu baca doa ya, pimpin teman-temannya. Iya, Bu Guru. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Anak Ibu Erika, terima kasih banyak. Nah, Iya, karena Ibu. harus sudah sore, supaya kita tetap semangat, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Kira-kira untuk apa sih kita sering menyanyikan lagu ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita sering menyanyikan lagu ini? supaya cinta tanah air. Mantap, pintar sekali. Iya. Sekarang kita nyanyi, kita share dulu sebentar ya. Supaya kita tetap bersatu, Bu. Siap. Mudah-mudahan bisa ya. Pasti bisa, Bu. Insya Allah. Udah, Bu. Udah Ya, kelihatan. semuanya harus ikut nyanyi supaya tambah kuat rasa persatuannya. Ya. Airku, tanah tumpah darahku. Jadi pandu ibuku. Kebanggaanku dan tanah airku. Saya bisa bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Kamilah Jaya merdeka, aku yang puji. Merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Jaya suaranya bagus. Iya, pintar anak Ibu ya. Nanti sering-sering nyanyi, nanti tambahnya suaranya tambah bagus. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau absensi dulu nih. Siapa anak-anak Ibu yang masih ada di luar atau belum hadir? Sepertinya sudah hadir semua. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, tadi kan sudah makan katanya. Sudah, Bu. Kalau di rumah makan sayur nggak? Makan, Bu. Makan, Bu. Makan buah-buahan nggak? Saya Tidak. makan, Bu. Nah, harus makan sayur, harus makan buah-buahan. Nah, pada sayur yang biasa kita makan tuh apanya? Bagian mana? Daunnya, Bu. Iya, contohnya pada kangkung, pada bayam, ya, pada daun ubi. Biasanya yang kita makan itu bagian daun. Saya umbinya, Bu. Ya, suka makan umbi-umbian ya? Iya, Bu.
Nah, kemudian ada juga yang suka makan buah. Tadi Erika suka makan buah-buahan katanya. Pada buah yang kita makan itu apanya? Buahnya, Bu. Dagingnya atau bijinya yang kita makan? Dagingnya, Bu. Nah, iya dagingnya yang kita makan. Oh, anak-anak Ibu, sebagian gambaran pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, kemudian fungsinya, dan kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara, ya. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini nanti anak-anak Ibu bisa mengidentifikasi bagian dan fungsi dari tumbuhan. Anak-anak Ibu juga belajar membuat laporannya, kemudian nanti anak-anak Ibu juga berdiskusi, membuat daftar pertanyaan, ya. Nah, sekarang kita simak dulu video ini supaya anak-anak Ibu bisa nanti kita berdiskusi, ya. Sebentar. Ibu coba share dulu. Amati video ini dengan baik, ya. Ya, Bu. Ya, Fauzia jangan ngantuk, Bu. Benar. Iya, kan sudah makan. Ini Bu, makan Bu. ini Bu, ini ribut sekali di sini Bu. Saya habis makan suka jadi ngantuk, Bu. Kurang dingin dong. Kurang panas. Beneran? Kurang panas. Demi apa? Demikian. Lupa, Bu. Hampir sebagian besar tanaman buah-buahan di Indonesia belum dikebunkan secara komersial. Sebagian masih ditanam dalam perkebunan rakyat dan kurang lebih 80% bibit yang ditanam berasal dari biji. Bibit dari biji akan menghasilkan tanaman beragam dari ukuran, penampilan, saat berbuah, produksi, maupun rasa buahnya. Walaupun dapat tumbuh dengan baik, namun karena tidak jelas asal-usul varietasnya, maka produksi dan mutu buah sangat bervariasi. Kondisi ini akan menyulitkan pasar, karena jumlah ragam buah terlalu banyak dan tidak ada yang menonjol. Untuk menghasilkan produk buah-buahan Indonesia yang berkualitas, maka perlu dilakukan klonalisasi kebun buah rakyat atau menanam dan menghasilkan 1 atau 2 varietas tanaman buah-buahan dalam satu hamparan. Nah, itu tadi videonya. Sekarang, tadi sudah diamati baik-baik ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Ya Bu, Sudah, Bu. sudah. Sekarang Jadi Ibu mau ingin makan tanya. buah. Iya, Sekarang Ibu jadi mau pengen tanya. makan buah apel. Iya, suka buah apel ya? Christina ya? Iya, Bu. Soalnya tadi apelnya hijau. Iya, kan ada apel hijau. Saya tidak suka durian Bu. Sama, Kenapa? saya juga suka, nggak Bu. suka. Saya suka nyari durian, Bu. Coba tanya sama abang. Abang paling suka itu durian itu. Iya, Bu. Kami sering buat lempok, Bu. Buat lempok, buat tempoyak ya, abang ya. Tempoyak juga, Bu. Buat makan abang nih, kuat makan dia Bu. Abang. Kuat, Bu. Tapi Saya badan nggak kecil suka, sih, Bu. Iya. Bau. Iya. Nah, sekarang kita diskusi dulu ya, anak-anak Ibu ya. Ya Bu. Bu. Tadi anak-anak Ibu sudah menyebutkan buah apa saja yang kita lihat di video tadi. Ada buah apa saja? Ayo, Buah coba mangga, yang buah Jeruk. apel. Mangga, buah mangga, Bu. Nah,
Tadi kan kalian sudah melihat perasaannya pasti ingin sekali makan buah-buahannya ya. Iya, Ya. Bu. Iya Bu. Ibu mau tahu sebenarnya anak-anak ibu semuanya suka nggak sih makan buah-buahan? Saya Suka, Bu. sebelum sekali, suka Bu. buah, Suka, tapi Ibu. yang nggak Saya suka durian. buah. Pintar. Nah, selanjutnya berdasarkan pengamatan kita tadi pada video, yuk kita kaitkan dengan pelajaran kita ini tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bagian tumbuhan apa saja yang kita lihat di video tadi? Coba. Daun, batang, buah, bunga. Buah. Pintar ya, tenang sekali. Kemudian apa yang dilakukan oleh petani buah tadi? Dia tadi Ya, kira-kira. mencangkok, Bu. Nah, apa lagi? Terus dipotong Tadi dahannya. dia itu Ibu memberi pupuk kayaknya. Jadi Ada yang panen buah, Bu. ada yang panen buah juga. Nah, anak-anak ibu, jadi apa yang telah dilakukan oleh petani-petani kita ini menurut anak-anak ibu usaha untuk apa? Cari duit Ibu. Buat jualan, Bu. Untuk Usaha jual, untuk jualan, ya, apalagi Jualan menambah buah. penghasilan. Iya, jadi apa yang dilakukan Melestarikan, Bu. seperti yang Christina bilang, tidak ada yang mencangkok, ada yang memberi pupuk. Jadi itu adalah usaha petani kita dalam menjaga dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita supaya tumbuhan tadi tidak hilang, tidak habis. Seandainya abang tidak mau melestarikan tanaman durian, lama-lama durian nanti lama-lama bisa Habis. habis, tidak bisa kita makan lagi, kita tidak bisa menemukan lagi buah durian. Jadi itu kenapa kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman di sekitar kita, ya anak-anak ibu ya. Iya, Bu. Nah, nanti setelah memperhatikan, setelah mengamati video tadi, anak-anak ibu akan belajar membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Kira-kira anak-anak ibu ini sudah pernah melihat belum ya orang wawancara? Pernah, Bu, di TV, Bu. Nah, Bu. Jadi wawancara itu ada yang mewawancara dan ada yang diwawancarai. Kan yang diwawancara itu biasanya kita sebut dengan apa anak-anak? Narasumber. Narasumber, pinter sekali. Nah, jadi nanti dalam membuat daftar pertanyaan, anak-anak ibu harus memperhatikan yang namanya kata baku dan kalimat efektif, ya. Nah, coba perhatikan ini. Sudah bisa lihat? Belum. Anak-anak sudah bisa lihat belum? Bisa Bu. Bisa, Bu. Ya. Yuk, mari kita lihat yang namanya kata baku dan kalimat efektif. Kata baku adalah apa yang bisa bacakan? Ayo, Bu. Ya, Bu. Ayo, siapa? Kosa Pantiman, kata Bu. baku. Ya, Pantiman, ayo silakan. Kosakata baku adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, seperti dalam perundang-undangan, rapat resmi, surat menyurat. Iya, jadi kosakata baku itu biasanya kita gunakan di dalam situasi yang resmi, seperti dalam rapat-rapat, ya, dalam penulisan perundang-undangan, kemudian dalam penulisan surat menyurat. Nah, ini ada contoh kata baku, misalnya aktif, tapi biasanya yang kita sering sebut adalah aktif. Jadi anak-anak itu sudah tahu sekarang bahwa yang baku itu adalah aktif, ya. Kemudian coba Darmi baca yang selanjutnya, apa kata bakunya? Anak ibu Darmi masih ada? Iya, Panggil, Bu. Bu. Darmi coba masih bisa lihat ini. Kata baku yang keduanya apa? Kata baku yang kedua, Bu. Aktivitas, Bu. Ya, aktivitas. Yang tidak bakunya adalah
aktivitas. Iya, bedanya pakai V dan F. Kemudian Frida, coba dibaca yang berikutnya Frida. Ya, Bu. Kata baku aktual. Yang punya aktuil. Ya, jadi kadang-kadang kita sering mendengar orang menyebutkan aktuil ya, padahal yang bakunya adalah aktual. Kemudian ada analisis. Nah, ini sering kita gunakan nih. Kemudian juga ada kata tidak bakunya analisa. Kemudian ini juga sering kita dengar antre. Yang bakunya antre, tapi kita sering menggunakan antri ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan lagi, ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang penyusunannya mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu mudah dipahami pembaca atau pendengarnya. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud dari penulis. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat, serta sistematis dan tidak bertele-tele. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu, bagaimana? Sudah mengerti belum tentang kata baku dan kalimat efektif? Sudah, Bu. Saya. Sudah, Bu. Nanti ini kita akan pakai di dalam menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara, ya. Nah, berikutnya ini ada contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, yang A, Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Ini yang tidak efektifnya. Yang efektifnya, kalimat efektifnya, Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Ini kalimat efektif. Ya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada C dan D. Anak-anak Ibu bisa membaca itu masing-masing? Bisa, Bu. Nah, C, demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Kira-kira menurut pendapat anak-anak, antara C dan D ini mana yang kalimat tidak efektifnya? C, Ibu. Yang C ya, benar sekali. Jadi yang D itu adalah kalimat efektifnya. Efektif, ya. Iya, coba Jaya yang E dan F itu belum Ibu isi. Kira-kira kalimat efektif dari yang E itu apa isinya? Sinta adalah anak paling pintar di kelasnya. Ulang sekali lagi Jaya. Sinta adalah anak paling pintar di kelasnya. Ya, gimana anak-anak Ibu yang lain tidak? Dengan jawaban yang diberikan Jaya. Betul, Ibu. Saya lain, Bu. Saya lain. Betul, Bu. Ada yang lain? Ayo silakan anak-anak Ibu yang lain. Saya lain, Bu. Ayo. Saya lain, Bu. Anak paling terpintar di kelasnya, Bu. Cinta. Saya Bu. lain lagi, Bu. Saya, Ayo, Bu. Bu. Pantiman, Bu. Ayo, Pantiman coba. Sinta adalah anak terpintar di kelasnya. Iya. Good. Wah, Siapa lagi? ngontek ini, Ayo. Pantiman. Itu yang Ayo, siapa lagi tadi yang beda? Saya sama Fantiman, Bu, sama. Sama. Saya juga sama Pantiman. Ya, Sinta. Saya beda Ada, lagi, Bu. Anak. ada lagi? Ada lagi, Bu. Coba, ayo coba. Sinta anak paling pintar di kelasnya. Good. Jadi anak-anak Ibu, yang namanya kalimat tidak efektif itu biasanya banyak menggunakan kata yang sebenarnya maknanya sama. Jadi anak-anak Ibu biasakan dalam penulisan kita gunakan kalimat yang efektif. Ya. Jangan memboros kata-kata. Nah, jadi ini kita gunakan nanti membuat daftar pertanyaan untuk wawancara di KPD-nya ya. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, sekarang kita kembali pada pembelajaran kita yang tadi tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya.
Sudah nampak anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, ini adalah bagian dari tumbuhan. Kita mulai dari yang terbawah. Kita susun terstruktur ya. Siapa yang mau membacakan atau mau menemukan, menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan ini? Siapa? Saya, Bu. Adi, ayo silakan Adi coba. Iya, Bu. Akar, Ya. batang, daun, bunga, dan buah. Iya, jadi yang paling bawah ini yang tempatnya posisinya ada di dalam tanah itu adalah akar. Bu. Iya. Apa fungsi akar? Yuk, siapa bisa? Anak-anak Ibu kan selalu belajar dari lingkungan. Pasti kadang-kadang suka iseng ya tanaman. Kira-kira fungsi dari akar apa? Untuk menahan air itu. Saya, Bu. Mbak Jaya dulu, fungsi akar yang satu Untuk dulu. menyerap air, Bu. Iya, Bu. Fungsi akar Untuk menyerap supaya air. pohon tidak mudah tumbang. Iya, benar sekali. Fungsi akar yang pertama adalah membuat tumbuhan menjadi kokoh, tidak mudah tumbang, tertiup angin ya, tersiram oleh air. Nah, jadi fungsi akar itu mengokohkan tumbuhan. Yang kedua, fungsi akar, coba Fantiman. Bisa untuk buat kerajinan, Bu. Barang kerajinan. Jadi akar yang sudah tercabut itu tidak sia-sia ya, bisa kita buat kerajinan. Jadi selanjutnya Christina coba fungsi akar yang selanjutnya. Christina tidur, Bu. Tidur, jangan tidur Christina, bangun nak. Iya, Bu. Ya, selanjutnya, iya, Abang coba fungsi akar yang selanjutnya apa? Untuk menyerap airnya, Ibu. Untuk menyerap makanan, Ibu. Siap, betul. Jadi fungsi akar yang selanjutnya adalah untuk menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Ya. Nah, bagian tumbuh-tumbuhan itu fungsi akarnya adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, seperti yang Jaya bilang senang makan umbi-umbian. Nah, jadi umbi-umbian itu termasuk yang akarnya fungsinya menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada batang. Apa fungsi batang? Yo. Biar Jaya bisa naik, Ibu. Supaya kuat, Bu, menahan tumbuhannya. Ya, jadi fungsi batang itu adalah untuk mengangkut sari-sari makanan yang diisap oleh akar tadi. Nah, jadi fungsi batang itu tempat saluran sari makanan tadi, bukan sari makanan, zat-zat yang diisap oleh akar itu untuk diedarkan ke daun, ya. Oh iya. Kemudian ada bunga. Apa fungsi bunga? Bunga merupakan bunga itu merupakan bagian dari tumbuhan yang berfungsi alat perkembangbiakan tumbuhan. Ingat, penyerbukan membutuhkan ada bunga, ya enggak? Lupa ya. Nah, kemudian ada daun. Bagian daun ini berfungsi tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, di daun ini banyak mengandung zat warna hijau daun, hasil dari fotosintesis tadi yang biasa kita sebut dengan klorofil, ya. Nah, daun ini terdiri dari tangkai daun dan helai daun, ya. Kemudian ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Itu tadi yang biasa kita makan tuh ya, daging buah. Nah, kemudian contohnya adalah buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Kemudian bagian yang biasa kita makan itu adalah daging buahnya, ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ada teks pendek supaya manusia menjaga kelestarian lingkungan.
Siapa yang bisa bantu Ibu membacanya? Saya, Bu. Ayo, silakan. Jangan Baik, ngantuk, Bu. Nak. Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Selesai, Bu. Ya, terima kasih. Jadi nanti ini anak-anak Ibu diskusikan. Ini ada pertanyaannya di LKPD nanti, ya. Nah, selanjutnya nah ini pertanyaannya. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitarmu? Siapa ini yang bisa jawab? Saya, Bu. Ayo, Abang, ayo. Menjaganya, Ibu. Iya, menjaganya. Ada yang lain kalau menjaga tanaman itu bagaimana menjaganya? Apa ditongkrongin apa gimana? Menyiramnya, Bu. Dikasih pupuk. Iya, pintar anak Ibu, disiram, dirawat, diberi pupuk secara beratur ya. Kemudian nomor 2, apa manfaat yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah, ini siapa yang suka nanam bunga di rumah? Pasti tahu. Jadi indah, Bu. Bu. Pintar. Jadi anak-anak Mama Ibu saya, Bu. Tamannya jadi indah. Sip, mantap. Pasti rumahnya jadi cantik ya. Kemudian nomor 3, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa sebaiknya yang kamu lakukan? Oh, diapain tuh? Biarin aja, Bunganya. Bu, biar dia bunga supaya wangi. Dicium, Bu, Iya. bunganya. Bunganya. Kalau Jangan dipetik begitu, jadinya nggak wangi Bu. lagi, Bu. Cium juga, Bu. Cium bunganya ya, iyalah bunga wangi ya. Iya, jadi betul kata Christina. Jadi kalau kita punya bunga di rumah, punya tanaman bunga, berbunga kemudian wangi. Jadi wangi bunga tadi itu bisa kita manfaatkan untuk pengharum ruangan secara alami ya. Jadi anak-anak Ibu tadi suka cium bunga kan. Nah, selanjutnya nanti setelah kita diskusi, anak-anak Ibu diskusi, setelah nanti kita mengisi LKPD ya, membuat laporan, membuat tugas-tugas yang lain. Nah, selanjutnya nanti kegiatan kita seperti yang tadi, menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga keseimbangan alam itu tadi, kita akan mencoba menanam tumbuhan. Nah, ini langkah-langkahnya ya. 1, pilihlah 1 macam biji yang bisa kamu tanam. Anak-anak Ibu nanti bisa memilih yang mana yang mau ditanam. Kemudian siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau yang lainnya. Jadi kita manfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita supaya tidak menumpuk sampah ya. Kemudian masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Setelah kita tanam dalam pot, kemudian kita siram secukupnya, jangan berlebihan. Kemudian nanti tanaman yang sudah anak Ibu tanam di dalam pot tadi, nanti kita simpan di depan kelas atau anak-anak Ibu boleh bawa pulang ke rumah ya. Kemudian nanti anak-anak Ibu akan membuat jadwal piket menyiram tanaman di sekolah kalau memang kita simpan di sekolah ya. Nah, itu tadi kegiatan belajar kita. Jadi mari anak-anak Ibu kita buat kesimpulan sama-sama. Nah, di sini ada tadi kita membuat daftar wawancara. Harus tahu wawancara itu apa. Jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab, sedang pewawancaranya tadi sudah kita sebutkan adalah narasumber. Kemudian kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, yang efektif, yang mudah dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Kemudian tadi juga kita ada belajar kosakata baku, ragam bahasa ya. Kemudian kita belajar juga tentang bagian tumbuhan. Setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah memiliki peran yang berbeda, yaitu membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tanya dulu sama anak-anak Ibu, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan, Senang, Bu. Menyenangkan, Bu. Kira-kira bagian yang mana yang anak-anak Ibu sini senang ya kegiatan kita hari ini? Makan buah, Bu. Makan buah. Iya, seharusnya tadi kita bawa buah ya supaya anak-anak Ibu bisa makan buah. Nah, anak-anak Ibu, cukup sekian kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum kita pulang, mungkin Abang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa. Silakan Abang. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu untuk semuanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu Linda, Bapak dosen, itu yang bisa saya sampaikan hari